Ya, sahabat mau bicara, sebagaimana terdahulu kita sampaikan bahwa di malam hari ini ya telah hadir dua narasumber bersama saya di malam hari ini ya. Kami akan membicarakan bagaimana G20 yang adalah event internasional akan dilaksanakan, salah satunya di Labuan Bajo ya. Sebenarnya penyelenggaraan kegiatan G20 di Indonesia itu di 19 kota. Tetapi kabar luar biasanya, Labuan Bajo, sahabat mau bicara, dipilih sebagai salah satu tuan rumah, begitu ya. Dan di malam hari ini kita akan berbicara perihal tersebut ya, bersama dengan delegasi pemerintah pusat, yaitu Direktur Utama dari Badan Pelaksana Otorita Perwisata Labuan Bajo Flores, Ibu Shana Fatina. Luar biasa sekali. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Bu. Luar biasa. Bagaimana kabar? Sehat. Luar biasa. Terima kasih Ibu Shana sudah meluangkan waktunya untuk berada bersama Mawar Bicara Podcast ya, dan seluruh masyarakat Manggarai Barat, juga masyarakat Manggarai dan seluruh NTT ya di malam hari ini. Juga di samping atau di sisi kiri saya, Sobat Mawar Bicara ya, beliau adalah Sekretaris Daerah mewakili pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat ya, sebagai tuan rumah perhelatan atau penyelenggaraan kegiatan G20 yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Luar biasa sekali. Kita sapa Bapak Franciscus Salesodo. Selamat malam. Selamat malam juga buat masyarakat Manggarai Barat, sahabat Mabar Bicara. Luar biasa sekali. Iya, tentunya kita sangat berterima kasih, sangat apresiasi. Ini adalah momen-momen yang luar biasa begitu ya. Sebagai host, sebagai tuan rumah dari Mawar Bicara Podcast, kami tentunya sangat mengapresiasi ya atas kesempatan dari kedua narasumber ini untuk berbagi bersama kita nanti dan seluruh masyarakat Manggarai Barat tentang bagaimana persiapan ya dari kegiatan G20 yang sesungguhnya ini katanya akan berdampak terhadap pemulihan perekonomian Indonesia, khususnya di Manggarai Barat, begitu ya. Oke, terdahulu kita ingin mendapatkan semacam gambaran ya terkait kegiatan yang luar biasa ini ya. Ibu Shana, ini berbicara tentang G20, sesungguhnya bagi kita ya atau masyarakat secara keseluruhan masih asing gitu ya. G20 itu adalah terminologi yang bagi kita membuat sedikit agak bingung begitu ya, karena memang ada sebagian besar di antara kita mungkin belum pernah mendengarkannya. Boleh dipaparkan kepada sahabat Mawar Bicara, kepada masyarakat Manggarai Barat, apa sesungguhnya G20 itu dan urgensinya apa ini perhelatan G20 di Indonesia, khususnya di Labuan Bajo nih, Ibu Shana? Ya, baik. Jadi pertama-tama memang kalau G20 ini istilahnya konferensi tingkat tinggi ya, KTT gitu. Jadi di situ adalah 20 negara di dunia yang kemudian membahas isu-isu utama tentang ekonomi, perdagangan dan segala macamnya. Dan ini memang kesempatan pertama kalinya Indonesia menjadi presidensi. Wow. Luar biasa loh. Luar biasa, kita tentunya apresiasi dan bangga. Betul sekali. Dan yang lebih luar biasanya lagi juga bahwa Labuan Bajo dipilih sendiri oleh Bapak Presiden untuk menjadi salah satu venue G20. Dan di sini memang kalau kita bicara tentang eventnya ya ini pasti high level banget gitu ya tentang event ini. Tapi kita jangan melihat di sananya. Kita melihat bahwa wah ternyata Labuan Bajo dipercaya untuk menjadi tempat pelaksana kegiatan. Dan kemudian yang kita lihat sini adalah ketika seluruh kepala negara nih ya, ini bukan main-main loh kepala negara ya endorse-nya. Kepala negaranya datang, apalagi wisatawannya, iya nggak gitu. Jadi di sini adalah momen yang sangat pas untuk memperkenalkan Labuan Bajo. Jadi buat teman-teman, memang kalau kita juga ya tidak membahas langsung fokus di substansi, karena kan ini nanti rapat Bapak Presiden, kemudian menteri-menterinya dan segala macamnya. Tapi kita sebagai masyarakat umum gitu ya, kita mencoba merasakan kegembiraan, meluapkan kebanggaan bahwa Indonesia menjadi tuan rumah. Betul sekali. Luar biasa nih. Ini sepanjang tahun 2022 dari agenda atau program G20 yang akan diselenggarakan salah satunya di Labuan Bajo. Kira-kira apa saja itu kegiatannya, Ibu Shana? Ya, perlu diketahui juga bahwa lebih dari 190 meeting ya yang akan diadakan untuk ini. Sudah mulai dari tahun lalu sejak kita diberikan serah terima presidensi. Nah, khusus untuk Labuan Bajo sampai hari ini nih ya, kita punya terjadwal ada 10 meetings. Itu luar biasa sih, 10 meetings. Rencananya akan mulai dari bulan Mei, kemudian Juni, Juli sampai dia di bulan Agustus. Jadi nanti kita lihat juga apakah lagi nanti ada perkembangan yang terbaru. Tapi intinya yang akan diadakan di Labuan Bajo itu salah satunya isu-isunya ya tentang finance track.
kemudian tentang architecture finansial juga, lalu juga ada tentang economic sama climate change, termasuk juga investasi dan juga beberapa lagi tentang digital ekonomi. Nah ini yang paling seksi banget ya, dan di Labuan Bajo, apalagi Labuan Bajo sudah punya 5G. Wah ini juga bagian dari kita untuk menguji coba nih. Wah ini Indonesia menunjukkan bahwa teknologi di sini juga sudah tersedia infrastrukturnya dengan baik. Wow ya. Tentunya kita sahabat Norujar sangat apresiasi ya kepada Indonesia sebagai ibu pertiwi kita yang telah dipilih menjadi tuan rumah perhelatan event internasional ini ya. Ya, sebagai tuan rumah di daerah ya, tentunya kita mengetahui bahwa pemerintah daerah ya sudah mempersiapkan segala sesuatu ya, khususnya bagaimana mempersiapkan sumber daya lokal begitu ya, dalam hal ini ya masyarakat Manggarai Barat ya, agar event internasional ini setidaknya berkontribusi langsung ya secara ekonomi ya. Kalau kita amati sahabat mau bicara ya, bagaimana tema dari G20 ini recover together gitu, recover stronger gitu ya. Dimana di sini ya segala perekonomian yang hampir ambruk karena pandemi COVID-19 itu harus dipulihkan dengan event internasional ini. Bapak Hans luar biasa sekali nih. Ini tentunya sahabat berbicara ya, seluruh masyarakat Manggarai Barat, NTT begitu ya, ingin mendapatkan gambaran ini seperti apa nih Pak Hans, persiapan dari pemerintah ya, lebih khusus menyediakan sumber daya agar mereka nanti setidaknya terlibat dalam event internasional ini. Baik, terima kasih Om Luis, sahabat Mawar Bicara yang kami kasihi ya, Ibu Sanas dan rekan-rekan semua yang hadir pada tempat ini. Yang pertama, saya mewakili pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengapresiasi atas inisiasi pertemuan kita pada malam hari ini, karena ini adalah hal yang sangat strategis bagi seluruh masyarakat Manggarai Barat ya. Bagi kami pemerintah, bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri ya terkait dengan penyiapan pelaksanaan kegiatan G20 tahun ini, tetapi keterlibatan seluruh stakeholder mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi dan masyarakat seluruhnya, termasuk dengan asosiasi-asosiasi lainnya sangat penting ya, supaya kita bisa menyambut pelaksanaan ini dengan sangat-sangat baik. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Om Luis, bagaimana kesiapan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat? Yang pertama, saya ingin menekankan bahwa G20 ini adalah momentum, ya, momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemulihan, ya, terhadap situasi pandemi yang cukup meluluh lantahkan kehidupan kita ya, gitu betul ya, sejak tahun 2020 dan 2021. Nah, kita berharap juga kasus COVID ya yang akhir-akhir ini sudah mulai meningkat ya. Dalam 7 hari terakhir ini peningkatan kasus kurang lebih sekitar di angka per harinya 40-an. Ya, saya pikir ini juga hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat Manggarai Barat, bahwa kita juga harus berhati-hati ya dengan kondisi ini ya. Penegakan protokol kesehatan bagi seluruh masyarakat itu adalah langkah yang wajib ya kalau kita ingin menjaga situasi pelaksanaan G20 ini dengan sangat-sangat baik. Kemudian yang kedua, terkait dengan persiapan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menghadapi pelaksanaan G20, tentunya ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Nah, rangkaian persiapan itu mulai dari kedatangan, selama mereka berada di sini dan kemudian mereka kembali ke negara asalnya, harus kita pastikan nyaman dan aman. Ya, mulai dari bandara, ya kami sudah melaksanakan pertemuan dengan kepala bandara beberapa waktu yang lalu. Beberapa hal penting yang harus kita benahi di bandara, termasuk dengan bagaimana pengaturan terhadap sopir-sopir dan lain sebagainya, itu kita harus perhatikan. Kemudian bagaimana kebersihan, Bapak Bupati sudah bekerja sama dengan seluruh RT, bahkan 1 hari yang lalu Bapak Bupati sudah menandatangani instruksi terkait dengan kebersihan dan penggunaan non plastik ya, dan beberapa bentuk kewajiban-kewajiban dan instruksi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kebersihan. Kemudian yang kedua, nah ini yang penting nih, seperti yang disampaikan oleh Om Luis, memang ini momentum dalam rangka kita melakukan pemulihan ekonomi ya. Nah, bagaimana masyarakat harus dilibatkan dalam seluruh rangkaian kegiatan ini supaya bisa berdampak positif bagi daerah. Nah, dalam misi Bapak Bupati itu, Bapak Bupati ingin sekali agar
ya ekonomi ini bisa terbuka, bisa inklusif, semua masyarakat bisa terlibat di dalamnya. Makanya di awal tahun ini kemarin ya Dinas Naker Trans itu digabungkan dengan UMKM ya supaya kegiatan-kegiatan pelatihan, kegiatan-kegiatan inkubasi dan lain sebagainya di UMKM itu bisa berjalan. Nah, di sektor hilirnya kita punya Perumda Bidadari. Nah, kita sudah mulai bekerja sama terkait dengan itu, bahkan terkait dengan promosi. Beberapa waktu lalu kita sudah bekerja sama dengan Basarnas, mungkin sudah dilihat di Videotron itu sudah mulai ditampilkan ya promosi-promosi UMKM lokal ya begitu. Kemudian tahun ini juga sudah diselenggarakan beberapa pelatihan. Ya setiap bulan itu kita melatih kurang lebih 700 orang ya, digital entrepreneurship. Ya kita ingin supaya transformasi ya terkait dengan usaha-usaha kecil menengah ya dari manual kemudian kita bertransformasi menggunakan digital. Kemudian secara reguler juga tahun ini kita sudah melakukan pendaftaran kurang lebih sekitar 300-an orang yang mencatat ya kegiatan-kegiatan pelatihan di Dinas Naker Trans. Ya tahun ini juga kemudian kita membangun namanya PLUT, ya Pusat Layanan Usaha Terpadu untuk menginkubasi seluruh UMKM. Ya ini harapannya bahwa seluruh masyarakat lokal didorong untuk berkontribusi ya dalam meningkatkan produk-produk ekonomi kreatif ya produk-produk lokal sehingga pasar pariwisata yang kita harapkan didominasi oleh orang lokal bisa terwujud. Mungkin demikian. Ini tentunya kita apresiasi ya untuk inisiatif dan beberapa program ya yang sudah dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat ya. Setidaknya ini nanti terjawantah bagaimana misi Pemda saat ini ya yang sebelumnya disampaikan apa mawar bangkit mawar mantap gitu ya. Betul sekali. Ya dan ketika didengar dan disaksikan dari pemaparan Pak Sekda tadi memang ini sangat diyakini bahwa ini nanti akan terwujud di hari-hari yang akan datang begitu ya. Dan kita tentunya masyarakat Manggarai Barat menanti nih Pak Sekda ya konkretnya gitu ya. Harapannya ya ini nanti akan menjadi terrealisasi lah di waktu-waktu yang kedatang nih ya. Sahabat Luar Bicara ya luar biasa sekali. Ya, tentunya di malam minggu ini ya kita ingin sapa juga nih sahabat Luar Bicara yang sedang menyaksikan kita ya luar biasa sekali. Untuk saat ini ya ada 45 orang yang stay tune bersama kita ini Ibu Shana dan Pak Sekda gitu ya. Dan mereka tentunya sangat antusias ya menyaksikan pembicaraan kita di malam hari ini. Sebelum kita menyapa ini sahabat Luar Bicara yang sedang menyaksikan kita ingin mendalami ke Ibu Shana nih Ibu. Dari agenda yang sudah direncanakan di Labuan Bajo ini tadi dikatakan 10 ya Bu ya, 10 unit kegiatan atau program gitu ya. Side event. 10 side event begitu ya. Seberapa besar nanti dari estimasi pemerintah pusat gitu ya keterlibatan pelaku dalam hari ini ya orang Manggarai Barat gitu ya. Karena bagaimanapun tentu ketika kita memahami dari tema G20 International Event ini disampaikan recover together gitu ya, recover stronger gitu ya. Artinya kita pulih lah kita gitu, baik dari kesehatan maupun lebih khusus soal ekonomi gitu. Ya jadi begini, ketika nanti kan kita bisa melihat manfaat direct ya sama manfaat indirect gitu ya untuk si teman-teman di Labuan Bajo. Pertama, kalau untuk pelaksanaan kegiatannya itu sendiri, saya pikir ya ini kita juga sudah dalam kapasitas kami sebagai Badan Pelaksana Otorita sudah menawarkan juga untuk memastikan konten lokal yang tinggi dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi menyambut tadi program-program di pemerintah daerah, kemudian juga nanti kemarin juga dari Smesco ya sempat juga membuka peluang buat teman-teman UMKM yang mau mendaftarkan diri untuk menyediakan souvenir untuk G20. Jadi nggak hanya untuk G20 di Labuan Bajo bahkan, tapi untuk event semuanya. Nah kemudian yang kedua adalah ada rencana nanti di Bali bahwa yang akan di-showcase-kan adalah 5 DPSP, which is Labuan Bajo salah satunya. Jadi otomatis saya juga nanti akan berkoordinasi kira-kira apa yang mau kita tampilkan di sana sehingga para pemimpin dunia ini juga tetap tersentuh Labuan Bajo gitu ya. Maksudku cuma bau-baunya aja atau foto-fotonya aja, tapi itu cukup lumayan untuk bikin mereka penasaran. Nah kemudian juga yang berikutnya adalah kita melihat yang dari sisi kalau dari Bank Direct tadi itu ya,
kita punya perhitungan sih. Sebenarnya kalau bisnis MICE ini kan istilahnya 7 kali lipat impactnya dibandingkan wisatawan biasa. Jadi saya jelasin ya. Jadi kenapa MICE ini sangat berpotensi untuk di Labuan Bajo, meskipun bukan yang skala besar, tapi skala levelnya misalkan level G20 gitu ya, yang kecil tapi dia sangat padat dan tematik, karena dia bisa meningkatkan pendapatan dari wisata, dari proses berwisatanya itu yang dia datang, rapat dan segala macam itu 7 kali lipat dari dia berwisata biasa. Jadi itu pertama. Kemudian kedua, yang juga bisa nanti dirasakan oleh Labuan Bajo juga otomatis dengan selain ini ya adalah indirectnya tadi. Kan nggak mungkin orang kita kan hanya untuk rapat misalnya ya. Pasti dia akan butuh leisure-nya kan. Wah, ini tinggal siap-siap aja nih teman-teman travel agent, tour operator kan. Yang penting semua terdaftar resmi. Pasti dong kan di Kementerian Barat. Yang kedua, mereka menerapkan protokol kesehatan dan kemudian bukan nggak mungkin orang-orang ini sudah melakukan survei dari sekarang. Jadi kalau perkiraan kami nih ya untuk teman-teman yang biasanya datang dari luar negeri ini pasti dia itu ada tim advance. Dia akan datang dan mengecek dahulu. Jadi mungkin buat teman-teman kalau baru siap-siapnya bulan Juni udah telat. Jadi bersiaplah dari mungkin bulan-bulan Maret ini mereka akan coba mulai melihat itu satu. Nah kemudian berikutnya juga tentunya tadi yang saya sampaikan efek untuk Labuan Bajonya adalah ini kan ceritanya pas banget ya, pas pandemi, pas penataan wajah Labuan Bajo dan segala macamnya. Tapi kalau saya lihat sebenarnya semasa pandemi 2 tahun terakhir ini pun juga akhirnya orang akan tetap penasaran sama Labuan Bajo karena mereka penasaran kayak apa sih barang yang barunya, kayak gimana sih bentuk-bentuknya. Jadi saya pikir selain juga dalam konteks event G20-nya tapi juga rangkaian kegiatan sepanjang tahun 2022. Mudah-mudahan COVID-nya mendukung gitu ya maksudnya. Jadi kita bisa meramaikan dalam rangka G20 kita bisa melakukan kegiatan berwisata yang lebih banyak lagi di sini. Dan sebenarnya kita juga melihat bahwa nanti ke depan nih bareng Pak Sekda kita masih berani juga nih untuk pitching bahwa Labuan Bajo memang siap untuk mengadakan event internasional dengan skala sekian. Nah itu ada tuh marketnya sendiri. Nanti dengan demikian semua fasilitas yang kita punya sekarang ini bisa terus terisi dengan baik dan tidak hanya mengandalkan low season dan peak season seperti biasanya. Ibu Sana luar biasa dari pemaparannya tadi ya, bagaimana memberikan gambaran kepada seluruh masyarakat Manggarai Barat bahwa ada hal positif gitu ya yang didapatkan kurang lebih begitu dimaknainya dari event internasional ini terhadap perekonomian kita begitu ya. Berbicara tentang kegiatan ini ya tentunya akan ada di sana nanti multiplier effect lah kurang lebih seperti itu gitu ya. Dari sekian agenda yang direncanakan ini Ibu Shana, bagaimana pendistribusian side eventnya gitu untuk Labuan Bajo? Karena bagaimanapun kita lihat ya atau kita amati selama ini memang yang menang banyak itu ya itu betul berbintang 5 itu gitu ya. Ya sementara di satu sisi ya homestay begitu ya yang adalah milik masyarakat itu di bypass gitu. Jadi gini. Tapi dari awal ya kita sudah memposisikan Labuan Bajo itu kalau mau meeting as usual, meeting seperti biasa apa adanya ya meeting lah di venue seperti biasa. Tapi kita udah offer beberapa hal yang berbeda. Pertama rapat di kapal. Kedua, rapat di pantai. Tiga, lebih seru lagi nih, rapat di desa wisata. Nah, ini juga kan gini. Jadi kegiatan set event ini kan punya PIC kementerian masing-masing ya. Nah, kita nih lagi ngompor-ngomporin nih. Jadi misalkan mau ngomporin ke masing-masing kementerian, coba dong pakai experience yang lain. Masa bosen rapat di hotel-hotel mulu kan? Coba rapat di desa atau seperti apa gitu. Jadi mudah-mudahan bulan Maret ini mereka akan coba datang dan ngelihat ya. Dan kita bisa kasih experience yang berbeda. Satu, terus kemudian juga, nah ini yang paling penting sebenarnya kalau G20 itu misalkan ya, ini kita tuh yang mau memanfaatkan momennya. Jadi orang rapat biasa aja, kayak misalkan tiap tahun mereka pasti akan ketemu gitu ya. Cuman kita nih Labuan Bajo yang mau memanfaatkan ini untuk membrandingkan Labuan Bajo tuh udah levelnya beda nih sekarang. Kita level internasional. Jadi disinilah yang menurut saya tadi Pak Sekda juga sudah bilang momentum itu. Nah setelah momentum ini berarti permainan Labuan Bajo sudah berbeda. Nah ini kita semua harus beradaptasi mengikuti itu. Luar biasa ini. Ini kebetulan ya pemerintah dalam hari ini delegasi dari pusat juga pemerintah daerah yang memiliki hak atau kewenangan ya
yang memiliki otoritas penuh ya terhadap wilayah administrasi Kabupaten Manggarai Barat ini, Bapak Sekda sudah berada di sini gitu ya. Tentunya ini enak nih untuk langsung konfirmasi dengan Ibu Shana ini. Nah, seberapa jauh nih saling koordinasi dan konfirmasi nih terkait kegiatan ini nih. Bagaimanapun ya, kalau disampaikan tadi ada di atau event meeting ini nanti akan dilaksanakan di kampung wisata dan lain sebagainya. Seberapa dalam ini saling koordinasinya antara instansi pemerintahan ini, Pak Sekda? Ya baik, terima kasih Om Luis. Iya. Ya, jadi kita selalu berkoordinasi. Oke. Ya. Beberapa waktu yang lalu di Hotel Mayora juga kita minggu yang lalu ya Bu Sana, kita berkoordinasi terkait dengan persiapan event ini. Kemudian tanggal 23 ya beberapa hari lagi kita akan berkoordinasi lagi terkait dengan rangkaian persiapan event ini. Jadi kita berpikir bahwa ini event bersama. Ya. Pengintegrasian seluruh hal terkait dengan persiapan ini harus berjalan bersama. Ya, karena Pemda Manggarai Barat sendiri tidak bisa bekerja sendiri karena ada sekian banyak kewenangan yang terbatas. Untuk itu ya ini juga bagian dari tanggung jawab moral dan fungsional terhadap pembangunan pariwisata negara sebetulnya. Ya karena memang ini ada semacam interpretasi liar masyarakat ini, Pak Sekda ya. Bagaimana nanti event ini sesungguhnya mengatasnamakan begitu ya akar rumput, tetapi sesungguhnya kepentingan elitis ini. Jadi gini Om Lis. Kalau kita berkaca dari pengalaman-pengalaman yang sudah, ya. Kemarin kita juga sudah melaksanakan pertemuan poluan sedunia. Dan menurut saya, walaupun persiapan yang sangat singkat, kita sukses melaksanakan itu. Kemudian yang kedua di Maret ini ada Asian Water Week meeting, ya di bulan Maret ini ada kurang lebih beberapa hari dan melibatkan beberapa negara Asia. Kemudian ya G20 puncaknya di tahun ini, tahun depan ASEAN Summit. Saya pikir ini rangkaian kegiatan dunia yang memang menjadi momentum buat kita beradaptasi. Ya, nah buat pemerintah daerah ya ini adalah kesempatan besar untuk dipakai. Ya, bagaimana misi dan visi daerah ini bisa terwujud, termasuk soal inklusivitas tadi. Jadi bagaimana kita melibatkan seluruh masyarakat dalam seluruh rangkaian proses ini. Ya, kita tahu bahwa misalnya terkait dengan G20 nanti pasti ada tim advance yang datang. Mereka kemudian akan melakukan penilaian dan lain sebagainya. Ya, kira-kira apa yang bisa mereka lakukan di sini dan tempatnya di mana. Luar biasa nih. Ya, Bapak Sekda ya, luar biasa sekali. Terima kasih, ini sangat menarik ya. Sebelum kita lanjut, sudah 23 menit yang lalu ya kita sudah mulai, dan semakin menarik sepertinya ya. Sahabat berbicara tidak sabar nih, dan ada beberapa yang sudah berinteraksi bersama kita ya. Kita let's get in touch with our dengan sahabat berbicara nih, dengan audiens kita Ibu Shana ya. Ini beberapa komentar-komentar yang memberikan apresiasi, juga ada pertanyaan sepertinya dari sahabat berbicara ini. Kita sapa yang pertama nih ya, secara khusus ya tabe mane ya untuk ACKE ini Abang Rino Ino begitu. Disampaikan di sini ya, hadir. Wow. Yang berikut ini dari Koperasi Jasa Pariwisata pertama di Nusa Tenggara Timur. Ini Ibu Shana, Ibu Dirut ya, dan juga Pak Sekda. Ini salah satu koperasi pertama yang bergerak di bidang jasa pariwisata ini, namanya Tiba Mekah Mandiri. Ikut memantau katanya. Wow, terima kasih ya untuk koperasi Tiba Mekah Mandiri gitu ya. Luar biasa sekali, ini integrasi yang masif begitu ya. Yang berikut ini salah satu pemuda yang sangat fenomenal, yang sangat progresif bagaimana ia membangun desa begitu ya. Adalah Roni Sumarno, dia di Coal ya, yang sekarang mungkin dalam tahapan backup pemerintah ya Pak Sekda ya, untuk pengembangan desa wisata ya. Di sini disampaikan Desa Wisata Coal ya, Bukit Porong hadir Bung Lois katanya. Salam kreatif untuk kedua narasumber gitu ya. Narasumber hebat katanya. Ada yang disampaikan Pak Sekda untuk apresiasi dari salah satu pemuda yang fenomenal ini. Ya, selamat malam adik Roni Sumarno, luar biasa inisiasinya. Saya mendengar banyak terkait dengan Bukit Porong ya, beberapa waktu yang lalu juga Pak Kadis Pariwisata sempat ke sana. Ya, salam hormat buat seluruh masyarakat Desa Coal, Bung Roni. Semoga sukses dengan desa wisatanya. Luar biasa ya. Ibu Shana, ada yang mau disampaikan untuk masyarakat yang ada di atas? Oh ya, pastinya. Apalagi mereka nih ya. Mereka ini penyedia ini, salah satu pemasok untuk UMKM ini. Oh iya, tentunya. Justru mereka penyedia intinya loh. Nah, kita tuh salah ya. Kadang-kadang kalau kita mikirnya bahwa ya memang dulu orang hanya kenal Labuan Bajo untuk Taman Syokomodo, pintu gerbang masuk bahkan ya. Jadi ya cuma dilewatin gitu ya. Nah,
kan beberapa tahun terakhir ini kita udah mulai memarketkan tempat yang lain lagi. Nah, justru sekarang nih tantangannya adalah ketika the new brand Labuan Bajo ini diperkenalkan, orang udah ngeliat, oh Labuan Bajo bukan tentang komodo loh, ternyata ada desa Coal, ada apa. Jadi saya pikir bukan hanya sekedar pemeran tambahan ya, justru pemeran utamanya. Ya. Oke ya, semangatlah untuk Desa Coal ya, sukses selalu di atas ya. Yang berikut ini Abang, apakah orang kita? Sahabat Mawar Bicara yang selalu mendukung ini ada Abang Theophilus Triputra. Asilois minta BPO dukung desa wisata Romang, air terjun Dedek Hara yang sangat luar biasa. Lalu yang berikut dikatakan hadir Asilois ya. Yang berikut juga disampaikan semoga homestay yang bergabung dalam asosiasi mendapatkan tamu dari kegiatan ini. Jangan hanya hotel besar. Nah ini sepertinya pertanyaan ini bukan hanya ke BPO juga ke Pemda, tetapi lebih dominan ke BPO ya. Yang oke, kita yang pertama nih ingin sekali kita langsung ke Pak Sekda. Boleh Pak Sekda tanggapi yang pertama ini Asilos. Oh ya, ke BPO, minta BPO katanya nih. Boleh, supaya nanti ada gambaran dari sahabat kita ini, Abang Theophilus Triputra. Mungkin ceritain aja ya. Jadi gini, pada prinsipnya kita itu mensupport semua yang sudah mengembangkan sendiri gitu ya. Jadi jangan kalau bisa dari awal kita terlibat. Justru teman-teman mulai dulu aja gitu ya. Nanti dengan caranya pasti nanti kita akan support pada satu titik gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena kita pengen bahwa yang menginginkan ini jadi desa wisata itu bukan kami gitu, tapi teman-teman di desa itu sendiri. Ya, betul. Dan intinya adalah pada satu titik kita pasti akan support, dan kemudian ketika sudah baru mulai nih, mulai aja dulu. Nanti kan belajar tuh, oh susahnya apa, bagusnya apa, cocoknya gimana. Nah, nanti selama itu kita pantau seperti apa, nanti kita bisa temukan dengan peer-nya. Nah, kalau mau yang paling gampang, kita tiap bulan tuh punya webinar desa wisata. Nah, webinar desa wisata ini kita kumpulin peer-to-peer learning nih. Baru aja tadi 2 hari yang lalu ya, dan itu sampai 93 desa wisata se-Flores, Batalo, dan Bima. Jadi, kalau mau tanya-tanya dari situ dulu, cek dulu situasinya gimana, nanti kita pasti akan support. Oke, ya mungkin ke Pak Sekda nih, ini salah satu ada diinformasikan ada salah satu nih ya daya tarik wisata, yaitu air terjun ini ya di Romang ini. Pak Sekda tahu Romang di mana Pak Sekda? Iya, baik Adik Theophilus. Iya, Romang Macang Pacar. Iya, betul sekali. Dan ini air terjun yang luar biasa ini ya. Memang saya yakin ini hanya soal waktu saja, Om. Ya, ini hanya soal waktu saja karena luar biasa lokasi ini, dan memang untuk sekarang ini persoalannya soal jalan saja, aksesibilitas ke sana. Ya, tetapi sekali lagi ini hanya soal waktu. Ketika semua aksesibilitas itu sudah terhubung dengan baik, saya yakin ini akan menjadi destinasi yang luar biasa. Oke, nah luar biasa ini untuk Abang Theophilus ya. Artinya ada ini ada semacam beri clue gitu ya dari Pemda bahwa ini itu tetap dalam konsentrasi pemerintah daerah untuk dikembangkan sebanyak mungkin. Apalagi ini sekarang sudah super premium ya. Artinya Ibu Sana kalau seandainya di sini banyak wisatawan ya harus lempar ke destinasi yang lain gitu ya. Harus. Jadi gini, kalau kita kasih bayangan ya, kira-kira berapa banyak sih yang mau kita bawa nih ke Labuan Bajo gitu ya. Kan terakhir 2019 itu kunjungan kita 250 ribuan wisatawan. Campur ya, mix asing dan domestik gitu ya. Kemudian pandemi kemarin 50.000, kemudian sekarang udah mulai masuk ke 50 ribuan juga. Jadi sebenarnya, dan bandara yang lagi dibangun nih sekarang nih bulan Maret selesai, itu juga nanti akan diperkirakan kapasitasnya bisa sampai 4 juta visitor per tahun. Jadi saya pikir kalau misalkan ada 500.000 orang atau mungkin 1 juta orang datang ke Labuan Bajo, kan nggak mungkin semuanya numpuk di kota Labuan Bajo ya. Nah, itu kesempatannya teman-teman semua nih, semua desa wisata semuanya apa itu siapin lokus-lokus tempat yang orang mau datang ke sana dan akan bolak-balik datang. Oke, nah ini terkait pertanyaan yang berikut ini. Katanya bahwa diminta ini dari masyarakat ini bagaimana nih pendistribusian tamu ini nanti. Nah ini tentu kedua narasumber nih memiliki hak untuk menjawab dan diharuskan untuk menjawab pertanyaan ini nih. Karena kita juga masih abstrak begitu ya, sahabat Mawar Bicara ya. Seperti apa mekanisme yang dibuat oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun representatif dari pemerintah pusat ini soal distribusi ini wisatawan ini nanti supaya tidak numpuk pada satu tempat itu. Katakan untuk satu akomodasi. Ini waktu yang G20 atau yang G20. Oh, oke. Kalau yang untuk G20 gini ya, berdasarkan pengalaman kami juga waktu yang IMF World Bank meetings. Nah, jadi sebenarnya yang kita lakukan adalah satu,
mereka datang untuk rapat. Kemudian untuk rapat setelah itu biasanya kebanyakan pulang karena sibuk banget kan orang-orang ini. Tapi ada 1 atau 2 orang yang pengen extend atau seperti apa. Nah, jadi yang kita belajar dari situ adalah satu, kita nggak bisa memaksa mereka untuk extend atau mereka jalan. Tapi yang kita bisa lakukan adalah mempromosikan di mana-mana sehingga ketika mereka datang, wah saya mesti balik lagi nih, kayaknya nggak cukup sekali gitu kan. Nah, jadi itu yang mesti kita lihat. Jadi jangan hanya berharap pas G20-nya mereka akan datang keliling, tapi mereka akan kembali lagi dengan keluarganya, dengan keluarga segala macamnya. Satu. Kemudian yang kedua, bahwa untuk perjalanan ini kan nanti masing-masing negara punya preferensi masing-masing ya, sesuai dengan tadi saya bilang tim advance yang meneliti, yang menelusuri gitu. Nah, mungkin juga nih tipsnya buat teman-teman, mungkin juga bisa dipelajari karakter dari ke-20 negara ini kayak apa sih sukanya gitu kan. Kalau di daerahnya nggak ada laut, mungkin nggak laut juga seneng banget misalkan gitu. Contoh-contoh kayak gitu ya. Atau mungkin tempatnya nggak ada air terjun, makanya tadi tawar air terjun dia pasti akan mau datang. Jadi kita mesti mulai pinter-pinter nih, mulai sekarang melihat keinginannya wisatawan tuh sukanya ngapain, dan kemudian menyampaikan ke dia sehingga dia ngerasa oh ya saya boleh deh saya cobain. Nah itu dia. Oke, thank you tentunya ya. Ini sangat memberikan kepuasan ini terhadap pertanyaan dari Abang Tarsan Tarsius ini. Kita lanjut yang ke berikut ini, Abang Ical Detrex ya. Ini ada pertanyaan ini, bagaimana skema keterlibatan UMKM lokal ya dalam kegiatan G20 itu? Apakah mendaftar apa itu terbuka terdahulu, diverifikasi? Nah ini juga menarik ini Pak Sekda, ini boleh diceritakan ini. Iya baik, Adik Ical, selamat malam Adik Ical. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Ya, saya pikir ini penting untuk kita jelaskan. Yang pertama bahwa UMKM kita ini di bawah koordinasi Dinas Nakertras, UMKM dan Koperasi. Ya, di situ seluruh UMKM akan terdaftar dengan baik. Bahkan sekarang ini kita juga memudahkan perizinan terkait dengan UMKM ya, dengan sistem OSS sekarang itu sangat mudah lagi untuk dilakukan pendaftaran. Kemudian yang kedua ya, pemerintah daerah sudah mulai bekerja sama. Kemarin kita sudah ketemu dengan kepala bandara, ya kepala bandara memberikan kesempatan bagi UMKM untuk menyediakan booth ya di ruang keberangkatan dan ruang kedatangan. Oh, ya, di bandara. Ya. Luar biasa. Kemudian kita juga sudah menyurati beberapa hotel bintang 5 untuk setiap hotel itu disiapkan booth ya bagi UMKM lokal. Dan itu kita sudah berkomunikasi langsung dengan beberapa hotel besar ya terkait dengan itu. Nah, tentunya ya tugas kita, tugas masyarakat, tugas pelaku untuk meningkatkan kualitas. Nah, ini penting ya. Terhadap kualitas ini kalau ada yang memang membutuhkan sentuhan pemerintah, silakan datang dan konsultasi dengan Dinas Nakertras dan UMKM. Kita punya bentuk banyak pelatihan yang bisa dibantu terkait dengan ini ya. Kemudian juga ada beberapa stakeholder eksternal juga yang siap membantu terkait dengan ini. Jadi pemerintah tidak bekerja sendiri, ya. Ada beberapa bank, termasuk Bank Indonesia juga, ya. Mereka siap untuk melakukan pendampingan dan menyiapkan kurator ya terkait dengan penguatan UMKM ini. Ya. Wah, luar biasa nih. Artinya pemerintah daerah ini ya juga serius Pak Sekda ya untuk menyiapkan masyarakat kita agar recovery together ini ya terijawantah gitu ya, bahwa kita betul-betul pulih, kurang lebih seperti itu. Dan harapannya ya ini nanti akan terijawantah. Tetapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Sedak tadi ya membuat kita semakin optimis bahwa it will be happen. Harus dong, harus ya. Jadi memang kalau boleh nambahin dikit ya, yang UMKM ini menarik banget soalnya. Jadi gini, kan kita selama ini dari zaman BBI waktu itu ya Pak Sekda ya, kita udah ngumpulin tuh semua UMKM dari binaannya Rumah Kreatif BUMN, dari mana udah ngumpul, kita punya database yang cukup besar untuk itu. Nah kemudian juga kemarin juga kita lagi dorong untuk yang program rantai pasok, jadi bagaimana nanti secara spesifik produk-produk yang ada di hotel kita akan pretelin tuh, misalkan oh butuh sarung bantalnya, butuh sendalnya, butuh apa, nah ini kita lempar nih ke UMKM. Jadi selama ini kan nggak nyambung nih barangnya apa, sama kebutuhannya apa nih. Nah, kita coba cocokin, mix and match. Nah, harapannya nggak cuma selesai di sini, tapi nanti bagaimana setelah ini nanti produk-produk lokal ini benar bisa diserap oleh hotel, kapal, restoran di Labuan Bajo. Nah, itu satu. Kedua, tadi kan teman-teman udah punya katalognya segala macam. Kita pun juga membantu untuk membukakan akses pasar yang lebih luas ya, karena kita bilang kalau hanya ngarepin market di lokal pasti nggak akan mungkin terserap ya. Tapi kita akan coba masuk ke market yang lebih luas, misalkan mungkin di lewat Jakarta, lewat Bandung, Surabaya, ataupun sampai ke Dubai Expo. Satu yang kita tahu bahwa di sana ternyata apa aja yang bisa laku dijual. Yang penting
jangan jual barang yang setengah jadi. Kalau bisa sudah ada brand lokal. Nah ini nih pesan-pesan buat teman-teman juga, kalau punya barang bikin kemasannya. Nah kita juga punya program nanti untuk bedah kemasan bersama Kemenparekraf, bagaimana produk-produk yang sudah ada isinya kita cobain dulu nih, oke, kemudian perlu diperbaiki seperti apa, lalu kemasannya kayak gimana biar menjual, termasuk nanti PIRT semua dari Pemda disupport. Oke. Nah, ini untuk pemerintah daerah bahwa sebagai tuan rumah tentunya ya, kita melihat bagaimana dari 3 aspek A itu ya, triple A gitu ya. Ini tentunya kita melihat bahwa demand atau permintaan ini high class gitu ya, karena bagaimanapun ini adalah para elit pimpinan-pimpinan gitu ya, baik negara sedang berkembang maupun negara maju modern gitu ya. Oke. Dengan situasi Labuan Bajo sekarang itu, seberapa siap kita, Pak Sekda? Iya, terkait dengan tamu kita yang sangat elit ya, dari beberapa negara besar ya, saya pikir kita tetap fokus pada upaya peningkatan kualitas. Saya ambil contoh begini, adik Luis ya, tahun ini pemerintah pusat ya melalui proyek KSPN-nya akan menghandover beberapa lokasi ya, termasuk di dalamnya adalah kuliner Kampung Ujung. Ya, skema-skema itu kita sudah siapkan, termasuk dengan bagaimana melayani tamu-tamu besar seperti itu, karena tidak tertutup kemungkinan mereka juga bisa membaur ya dalam lokasi kuliner yang terbuka untuk umum. Ya, dan skema terkait dengan kebersihan, keamanan, kenyamanan, street performance dan lain sebagainya kita siapkan di situ. Dan semuanya orang lokal. Ya, kita berusaha untuk siapkan seperti itu. Nah, terkait dengan kualitas, menurut saya ya kita juga jangan terlalu memaksa harus menyesuaikan dengan keinginan mereka para presiden dan menteri ya. Saya pikir itu juga kelewatan itu ya. Memaksakan tadinya. Jangan ya. Kasihan nanti pasti masyarakat juga, saya pikir juga akan kesulitan terkait dengan adaptasi. Tetapi saya pikir upaya maksimal yang realistis yang bisa dibuat, saya pikir itu sudah cukup sebenarnya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini adalah momentum bagaimana kita menyesuaikan dengan situasi bahwa Labuan Bajo ini sudah berubah. Ya, event nasional, ya kegiatan MICE dunia juga sudah dilaksanakan di sini dan sudah bukan baru akan ya, beberapa sudah itu sudah ya, dan Maret yang akan ada di depan mata ya. Dan saya pikir ya kita pelan-pelan melakukan adaptasi terkait ini. Jadi kita melibatkan begitu banyak masyarakat dengan sumber daya yang terbatas. Saya pikir ya kita harus realistis ya terkait dengan itu, tapi upaya besar tetap pemerintah akan lakukan terkait dengan itu. Luar biasa nih ya. Ya, karena tadi kita berpikir Pak Sekda bagaimana misalnya soal citra nih ya dari destinasi kita begitu ya. Yang misalnya bagaimana ini kemarin terjadi reduksi nih citra pariwisata kita, Pak Sekda begitu ya. Destinasi pariwisata Labuan Bajo ini sudah mengalami penurunan ini kualitas gitu dari ulah gitu ya, travel agent ilegal kurang lebih seperti itu ya. Juga misalnya bagaimana berbicara terkait rubbish ini, sampah di ibu kota yang sampai tidak jadi kelar-kelar soalnya begitu ya, tetapi memang diyakini bahwa tentu ini tidak semudah membalikkan telapak tangan begitu Pak Sekda. Nah kalau dari Ibu Shana ini melihat bahwa dari tadi kalkulasi matematis yang disampaikan bahwa ini nanti akan berdampak positif dan secara langsung sekali begitu ya. Seberapa yakin itu Ibu Shana ini bahwa ini nanti akan sangat membawa bahwa akan terjadi transformasi lah, kurang lebih seperti itu. Kalau tadi disampaikan 7 kali lipat begitu ya. 7 kali lipat keuntungan atau dampak secara ekonomi terhadap masyarakat dalam hal ini ya, host community yang ada di Labuan Bajo inilah, baik pelaku pariwisata dalam hal ini ya, pelaku usaha maupun masyarakat umum begitu. Jadi gini, itu juga dari riset ya. Jadi dan kemarin kita coba hitung-hitung gitu ya. Kalau misalkan sekarang ini kan yang berdasarkan studinya, spending wisatawan per pax per trip ke Labuan Bajo per hari ini itu adalah $997. Nah, sementara kalau untuk MICE itu di angka 2.000. Nah, tinggal persoalannya gini, dari 2.000 ini
kita nanti bedah lagi nih. Ya. Dia berapa banyak untuk akomodasi, berapa banyak buat tiket, berapa banyak buat activity dan segala macamnya. Nah, kalau masih mahal di tiketnya ya berarti kan habisnya bukan ke sini juga kan. Nah, itu nanti akan kita kawal tuh. Nah, kalau selama ini kenapa ada gap yang kosong? Sebenarnya wisatawan punya uang, tapi kenapa dia nggak spending? Karena barangnya nggak ada. Oke. Nah, jadi di sini kita tadi sampaikan Pak Sekda pelan-pelan untuk kita memberikan experience sama wisatawan. Paling gampang tuh minta wisatawan tuh ngapain sih? Belanja makan. Oke. Coba kita butuh banget kuliner-kuliner yang alternatif. Kalau misalkan kita seminggu di Labuan Bajo nih, mau makan siang di mana lagi ya? Nah, itu pertanyaan paling gampang kan. Nah, kan ini yang mesti kita pikirkan juga, termasuk nih peluang nih buat teman-teman semua yang mau bikin restoran, buat aja. Karena sebenarnya Buat sebanyak-banyaknya begitu ya, karena sebenarnya kita memang butuh tempat untuk makan gitu kan, untuk dan itu sebenarnya yang menghasilkan cukup besar juga ya untuk di dunia turisme itu kuliner kita taruh spesial khusus di situ. Jadi kalau ditanya seberapa yakin, sebenarnya gini, selama wisatawan itu tinggal lebih lama di Labuan Bajo, dia pasti akan belanja lebih lama. Itu dia akan belanja lebih banyak otomatis ya. Dan kemudian MICE ini kan pasti dia ada rapatnya dulu. Datang rapat dulu, habis rapat kan ya nggak mungkin langsung pulang, misalkan tambah sehari 2 hari. Minimal tadi untuk makan di Kampung Ujuk itu saya pikir sih udah pasti datang sih, karena itu otentik banget ya. Nah, dengan demikian berarti yang tadinya dia spendingnya nggak banyak, jadi dia banyak karena dia harus menyiapkan lebih banyak buat ketika kita datang ke Labuan Bajo. Nah, tinggal kita nangkepnya bisa nggak tuh ketika orangnya datang nyari experience-nya ada. Misalkan nih, contoh paling gampang, bisa nggak wisatawan nantinya pas datang, saya mau dong cupping coffee gitu, di mana ya di sini? Nah, langsung di teman-teman coffee shop semua nawarin produk-produknya seperti itu. Jadi hal-hal experience yang saya pikir mereka akan sangat. Dan satu lagi, jangan khawatir bahwa sebenarnya si wisatawan yang justru ini tuh mereka sangat pengen tahu aslinya orang Labuan Bajo itu gimana sih gitu. Jadi tunjukin apa adanya aja, makanan lokal, mereka pasti cari makanan lokal misalkan gitu kan. Terus kemudian dia pasti cari ada tari budaya seperti apa, dia pengen diceritain dan segala macamnya. Nah, ini mungkin yang perlu disiapkan juga nih nanti ketika datang, mereka suka diceritain, siapin cerita yang banyak-banyak deh gitu ya. Jadi mulai dari kebudayaannya, dari sejarahnya, kenapa Labuan Bajo dan segala macamnya, sehingga sebenarnya yang berkesan adalah bukan dia datang ke Labuan Bajo karena alamnya indah, tapi dia datang ke Labuan Bajo karena gitu. Manusianya luar biasa. Itu dia akan balik lagi. Oke, Ibu Shana, ini yang menarik ini. Saya mau Pak Sekda. Ya, baik, saya tertarik dengan cerita Ibu Shana terkait dengan wisatawan MICE ya. Jadi gini, di tahun 2019 ke bawah itu dominasi wisatawan itu lebih banyak wisatawan asing. Ya, kurang lebih sekitar 65% ya wisatawan asing. Yang lokalnya kurang lebih 35%, dan 65% wisatawan asing itu juga cukup banyak dari backpacker ya, begitu. Nah, sekarang ya semenjak pandemi ya, terutama di akhir tahun kemarin itu wisatawan lokal MICE itu paling banyak. Paling banyak. Dan kami Pemda sangat merasakan itu karena apa? Studi banding dari daerah lain itu hampir setiap hari. Dan ini potensi baru sebenarnya. Nah, mungkin kita perlu mendalami karakter wisatawan MICE itu dengan kebutuhannya. Ini pangsa pasar MICE. Betul. Nah, ini penting sekali supaya kita tidak salah. Ya, begitu. Dan saya cukup yakin ya segmen MICE nanti itu juga menjadi salah satu favorit ya wisatawan ke Labuan Bajo. Nah, untuk itu maka kita perlu menyiapkan akomodasi, room rapat dan lain sebagainya yang memang cukup representatif. Begitu. Nah, di samping itu juga ya mudah-mudahan dunia sudah terbuka, Covid sudah tidak ada lagi. Ya, wisatawan mancanegara mudah-mudahan akan naik lagi, backpacker dan segmennya sendiri. Iya, betul. Begitu, ya, memang peradaban pariwisata itu, industri pariwisata ya Bu Shana ya, bahwa selalu ada diversifikasi dan selalu terupdate gitu ya. Sering perkembangan zaman. Daripada kita bertiga monoton gitu ya. Ini ada banyak sekali sahabat berbicara yang sudah berada bersama kita ya. Kita lanjut ini menyapa yang berikut ini, Abang Pascalis Bon. Wow. Abang gantengku, selamat malam Tabevie, Polihangko ite. Ya, kalau kami bertiga ini belum makan ini. Ya, kita asik. Iya, selamat bermalam minggu lah ya. Oke, kita langsung saja ini kita sapa dan membaca komentar yang sangat konstruktif ya dari Abang Pascalis Bon. Di sini disampaikan kolaborasi ya dengan semua pihak, baik. Sebentar.
banyak ya. Iya, luar biasa. Ini wujud dari apresiasi ya dan antusias dari sahabat Mawar Bicara ya masyarakat Manggarai Barat, bagaimana mereka mencintai Mabar begitu ya. Dan harapannya dari narasi yang disampaikan oleh pemerintah tadi itu akan terjadi nantilah Ibu Shana gitu. Oke, kita lanjut ke Abang ini tadi, Abang Pascalis ya, Pascalis Bon ya, kolaborasi dengan semua pihak ya. Baik pemerintah dengan pelaku pariwisata UMKM ya, sangat diutamakan dalam memajukan pariwisata kita katanya gitu ya. Dan ini tentu kita langsung bilang niscaya, amin gitu ya. Amin. Ya, kalau saya rasa itu salah satu wujudnya ya, bagaimana kita kolaborasi ya, membagikan cerita supaya masyarakat kita Pasekda ya tahu bahwa ada peluang di balik event internasional ini. Karena memang ada persepsi nih Pasekda bahwa ini adalah kegiatan elitis gitu, yang mengatasnamakan akar rumput gitu. Yang paling penting juga begini ya, Luis, tidak hanya soal event itu sendiri, tetapi yang paling penting bahwa setelah event itu ada promosi, ya. Dan promosi itu ya harus berangkat dari kesan dan pesan. Ya, kesan mereka selama berada di Labuan Bajo dan lain sebagainya itu kan akan menjadi bahan cerita. Testimoninya nanti. Betul sekali. Testimoni itu nanti akan menjadi bahan cerita. Dan saya pikir itu juga bagian promosi yang efektif. Sangat. Labuan Bajo. Betul. Sepakat Pak Lagi seluruh dunia ya. Pimpinan jadi, pula yang datang. Bukan soal event itu sendiri. Betul. Keberlanjutan dari itu. Betul sekali. Ada promosi di dalamnya. Iya, sepakat dengan itu Pak Sekda. Yang berikut kita lanjut sapa ya. Yang berikut ini ada Abang Theophilus Triputra. Wah, kembali lagi nih sepertinya. Luar biasa narasumber ya malam ini, Pak Lois, Bapak Sekda dan Ibu Shana, Fatimah ya, sebetulnya Fatinah. Ya, Ibu Fatinah ya. Tolong bantu katanya hadirkan listrik PLN dan jaringan internet di Desa Bari Kecamatan Masang Pacar by Ladis Laus Jaharun. Wah. Oke. Oh, wow. Ini kita sapa khusus nih ya. Ini adalah aktivis yang konsisten memberikan pandangan-pandangan yang sangat konstruktif kepada pemerintah begitu ya. Tetapi sangat menarik bahwa memang Pak Sekda berbicara tentang event internasional ini ya, tentunya bagaimana aksesibilitas electricity gitu ya, listrik terkait kebutuhan masyarakat mestinya dipertimbangkan juga ini Pak Sekda. Boleh silakan ditanggapi Pak Sekda. Ya baik, mungkin ini bukan jadi kewenangan Pemda ya, tapi secara fungsional Pemda juga harus membantu terkait dengan ini, terkait dengan bagaimana kesulitan-kesulitan masyarakat dalam mengakses listrik ini. Saya pikir PLN sudah punya rencana ya untuk seluruh Manggarai Barat akan dibangunkan akses listrik ya. Ya, saya ambil contoh misalnya ke Golomoris sekarang dalam proses ya, berjalan semua. Dan di beberapa desa juga sudah sementara dibangun. Sekali lagi ini hanya soal waktu. Dan saya yakin tidak akan lama lagi. Kalau kita lihat progres elektrifikasi kita dalam beberapa tahun terakhir ini sangat signifikan. Ya, dan saya pikir ini bagian dari komitmen negara yang kita harus dukung. Ya tentunya ini kembali lagi istilah saya itu clue-nya dari pemerintah ya, dari pemerintah daerah yang adalah tentu kolaborasi nih dengan pemerintah pusat gitu ya. Betul sekali. Sehingga Bapak Ladis Jaharun ya jangan khawatir, Bari tentunya akan terang benderang dalam waktu datang gitu ya. Yang berikut kita lanjut ke Hansmu. Ini salah satu anak muda dari Terang Boleng ya. Luar biasa, terima kasih nih. Salam untuk keluarga besar di Terang ya. Halo Om Lois. Jangan lupa singgung apa itu? Batu balok. Tentang Watu Balok ya di Tureng, Desa Mbuit dan Watu Poso Pola ini. Ini Watu Poso Pola di desa saya ini kebetulan ini. Desa Golketak ini. Iya. Bagaimana Pak Sekda? Ini ada potensi daya tarik wisata kita ini. Betul ya. Selamat malam adik Hans ya. Wah ini namanya sama dengan nama saya nih. Iya. Adik Hans. Saya sudah mendengar banyak tentang Batu Balok dan dia punya cerita sendiri ya. Cerita sejarah sendiri. Saya pikir ini juga bagian dari potensi yang kita bisa dikembangkan karena secara aksesibilitas dia tidak terlalu jauh sebenarnya. Ya, Tureng dari jalan Labuan Bajo jalan kemenangan provinsi ya, lintas utara. Saya pikir ini hanya soal aksesibilitas sedikit saja. Ya, dan kalau ini kemudian dikemas dengan sangat baik, terutama soal ceritanya, ya soal ceritanya, saya yakin ini akan bisa didorong cepat. Ya.
Ya. Dan tentu sebagai putra dari Boleng juga saya memiliki kewenangan dalam hal ini tanggung jawab moral nih Pak Sekda untuk tetap mempromosikan dan tidak henti-hentinya kami nanti akan bertemu dengan pemerintah daerah untuk mendesak pemerintah daerah realisasikan. Kemudian begini, Om Riz, flow wisatawan itu penting, ya. Jadi kalau misalnya di sana ada Batu Balok, kemudian sebelum Batu Balok itu ada beberapa objek wisata yang cukup bagus, ya, yang bisa dikembangkan secara sinergi di Kecamatan Boleng. Saya pikir itu menjadi salah satu flow wisatawan yang bisa dikunjungi sebenarnya, gitu. Dan potensinya cukup menurut saya. Iya, betul. Ya, karena memang berbicara tentang Labuan Bajo nih sebetulnya Pak Sekda ya, ini Labuan Bajo sekarang ini bisa disebut over capacity gitu ya. Betul sekali. Kalau kesannya kita mengarahkan Ibu Shana ya semua wisatawan ke Taman Nasional Komodo, maka konservasi itu terjadi kontraproduktif jadinya. Betul. Ya, sehingga bagaimanapun kita harus menyiapkan alternatif destinasi itu. Betul. Opsinya kalau ke wilayah bagian selatan ke Kemponya sudah ada gitu, tinggal ke Boleng ini ada banyak sekali. Apalagi kalau penerapan carrying capacity full di Taman Nasional. Iya, betul sekali, betul sekali. Iya. Dan jangan lupa loh tadi saya tertarik yang bahas sebenarnya karena kita ini lagi ada program untuk mengidentifikasi komodo yang di luar kawasan Taman Nasional. Nah, ini juga peluang nih buat teman-teman yang di daerahnya gitu ada terindikasi komodonya. Nanti kita kerjasama untuk bikin community based tourism bersama Pemda juga ya. Sehingga nanti kalian bisa buat wisata melihat komodo tapi di luar kawasan. Nah, tadi benar tuh selatan udah di jalannya. Utara jangan salah, sebentar lagi. Tinggal tunggu banyak-banyak berdoa aja pokoknya. Jadi sebentar lagi utara selatan akan menjadi alternatif destinasi wisata. Apalagi kan utara RTRN-nya udah selesai ya Pak Sekda ya. Jadi sudah lebih ready daripada Labuan Bajo untuk penataan ruangnya loh. Ya, ini memberikan harapan kepada ACKI ya yang ada di Boleng, Pacar, pokoknya seluruh jalur utara, termasuk Bari juga ya Abang Ladis tadi. Ini ada juga pelaku pariwisata ya. Beliau ini staff di salah satu hotel bintang 5 security ya, Alexander Wawan ya. BPO atau Pemda, tolong katanya nih lebih genjot lagi menggali dan mengekspos ya potensi wisata yang ada di setiap desa agar dampak dari kota super premium ini tidak hanya dinikmati oleh Kota Labuan Bajo ya. Sebelum dilanjutkan ini bagaimana kita narasumber berdua menjawab ini, memang terkesan bahwa Manggarai Barat is Labuan Bajo gitu Pak Sekda. Itu kesan masyarakat banyak gitu ya. Manggarai Barat itu Labuan Bajo itu menjadi semacam sentrum gitu. Jadi beberapa wilayah di Manggarai Barat yang lain ini hampir bisa dipastikan luput dari perhatian pemerintah ini. Nah, ini menarik dari yang disampaikan ya. Ada permintaan ini. Bagaimana ini Pak? Ya baik, terima kasih. Dalam rencana strategis Pemda ya dalam RPJMD kita sangat menyadari itu bahwa hampir 85% itu pengunjung itu lebih banyak bermain di Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo. Ya sangat sedikit yang kemudian ke objek wisata mainland ya. Nah, terkait dengan itu maka beberapa hal yang sudah kami dorong. Yang pertama bahwa kita upayakan ya aksesibilitas terhadap seluruh objek wisata itu harus berjalan. Karena itu kunci paling awal ya. Bagaimanapun juga tidak mungkin kita membangun amenitasnya dan lain sebagainya kalau aksesibilitas jalannya belum ada. Ya, makanya di tahun ini Bapak Bupati ya melalui pendanaan APBD kita menyiapkan pembangunan infrastruktur jalan yang cukup banyak. Ya. Dengan maksud apa? Selain mendorong ya pengembangan objek wisata mainland, juga ya sentra-sentra produksi itu juga bisa berjalan, sirkulasi ekonomi dan lain sebagainya bisa berjalan dengan sangat baik. Begitu. Nah, kalau aksesibilitas sudah ada, kemudian promosinya berjalan, amenitasnya dibangun, saya pikir ini terus terang lagi-lagi soal waktu dan saya yakin tidak akan lama lagi. Ya, begitu. Dan kalau Labuan Bajo carrying capacity-nya juga sudah cukup berat, ya saya yakin masyarakat juga akan pengunjung juga akan bermain ke beberapa objek wisata mainland. Ya luar biasa. Terima kasih Pak Sekda. Kita lanjut kalau gitu ya ke ini sepertinya Pak Kades ya, salah satu kades termuda yang sangat fenomenal juga nih. Abang Gervinus Tony. Hello Bung Tony ya. Ini empunya empunya Bay Lolos sepertinya. Ada salam sapa nih dari Ibu Dirut ya dan Pak Sekda nih untuk Abang Tony ya. Salam buat semua katanya. Hello, salam juga. Sekedar mengingatkan bahwa Desa Bay Lolos mendapatkan pendampingan SDM dari Kemenparekraf dari 240
desa di seluruh Indonesia. Berharap BPOLBF juga sebagai perpanjangan tangan dari Kemenparekraf mendukung program pusat untuk BAR gitu ya. Ada 2 desa dan NTT dan desa. Oke, silakan Ibu. Itu udah otomatis ya. Kalau udah Kemenparekraf udah pasti kita akan support lah. Karena kan kita saat kerja Kemenparekraf. Terus kemudian juga sebenarnya saya mau sekalian informasi ke buat teman-teman desa itu tahun ini tadi selain ADWI, jadi untuk teman-teman yang punya desa wisata, silakan daftar ke Jadesta ya, Jaringan Desa Wisata dengan ADWI yang tahun 2022. Target kita 3.000 desa wisata se-Indonesia tahun ini. Tahun lalu kan di Manggarai Barat itu daftar tapi belum lolos sampai kini kan. Siapa tahu tahun ini bisa ada yang masuk nih ke dalam pemenangnya ya. Kemudian ada kita juga punya program desa kreatif. Nah, desa kreatif ini uniknya adalah dia bukan sebagai, dia bisa punya produk. Nah, ini mungkin dia bisa dikolaborasikan juga. Jadi buat teman-teman yang tempat saya mungkin orang nggak mau datang ke sini tapi punya produk ya nggak apa-apa, produknya dulu yang diperkenalkan. Banyak juga wisatawan yang datang pengen tahu ini tenunnya di mana sih bikinnya, di desa yang sana, maka mereka datang ke sana. Jadi saya pikir 2 ini yang akan kita perkuat ya untuk desa wisata dan desa kreatif khususnya untuk mensupport Labuan Bajonya, sehingga tadi penyebarannya tidak hanya menyebarkan wisatawan tapi sebenarnya wisatawan pun mendapatkan opsi yang berbeda dan tadi rantai pasoknya berjalan dari desa-desa semua pelosok ke Labuan Bajo. Iya, artinya untuk Abang Tony ya tentunya ada semacam kekhawatiran itu ya terjawab lah ya Abang Tony. Bagaimana juga pemerintah di sini memiliki keseriusan untuk membackup desa. Ya, kita lanjut sebelum sapa nih. Terlalu bukan kita capek tetapi supaya kita juga berjalan ini sesi diskusi kita ya, mungkin kita lanjut diskusi kita Pak Sekda ya. Sebelum kita sapa nih sahabat-sahabat kita, ada banyak sekali nih nanti akan kita lanjutkan. Bahwa memang berbicara tentang branding nih pariwisata kita. Pak Sekda itu tidak saja seperti yang disampaikan tadi ya, natural based on tourism attraction gitu ya, atau tidak saja pariwisata berbasis daya tarik wisata alam, tetapi bagaimana wisata kita atau pariwisata kita memiliki daya tarik utama yaitu budaya begitu ya, kearifan lokal dan lain sebagainya begitu ya. Oke. Nah, kira-kira upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengakomodir ya dan mereveal gitu ya, membangkitkan, merevitalisasi potensi yang ada di desa terkait bagaimana kebudayaan dan lain sebagainya yang selama ini sudah dijalankan sebagai salah satu persiapan menuju ini Pak Sekda menuju G20 ini, supaya nanti jangan hanya orang Labuan Bajo saja nih, tetapi seluruh nih masyarakat kita, bahkan seluruh seluruh daratan Flores bila perlu. Baik, Om Luis. Nah, ini memang menjadi challenge terbesar buat kita sebenarnya ya, karena kita lebih banyak selama ini bermain di soal atraksi ya. Jadi soal budaya itu hampir belum terlalu menjadi hal yang luar biasa. Kita masih terbatas kepada pembinaan sanggar, terutama yang berada di Labuan Bajo dan sekitarnya ya, terkait dengan permintaan beberapa event-event yang diselenggarakan oleh hotel maupun tamu negara dan lain sebagainya. Nah, sedangkan atraksi-atraksi budaya yang melekat dengan kebiasaan hidup ya dan menjadi habitat hidup masyarakat selama ini belum dibangkitkan kembali menurut saya ya. Jadi masih banyak PR yang harus kita buat. Nah, saya ambil contoh misalnya selama ini Melo itu menjadi sebuah lokasi destinasi budaya ya, yang menjadi representatif kita di Manggarai Barat. Nah, tetapi itu hanya terbatas kepada kegiatan seremonial ya untuk menyambut tamu dan lain sebagainya. Tetapi menjadikan budaya itu sebagai habitat ya dan lain sebagainya itu adalah hal yang penting sekali, dan bagaimana kita menyiapkan masyarakat ke arah sana dan membiasakan hal yang sederhana sebenarnya ya. Di dalam perda kita terkait dengan sistem kepariwisataan daerah juga ya, bagaimana kita menggunakan pakaian, bagaimana kita menyambut tamu, aksesoris A, B, C dan lain sebagainya, itu adalah hal-hal kecil yang harus dibudayakan ya, sehingga menjadi melekat buat kita. Tidak hanya sekedar soal kemudian ini untuk kepentingan industri ya, misalnya ada event kemudian kita menampilkan tarian dan lain sebagainya, tidak hanya sekedar itu ya, karena itu kita sudah masuk di industri. Kita paling penting itu tadi yang saya sampaikan, bagaimana ini menjadi digali kembali dan itu menjadi habitat kita. Luar biasa. Ini Ibu Shana, terkait keluhan ini masyarakat ke depan sepanjang kegiatan ini, apakah sudah disediakan ini semacam pusat aduan masyarakat begitu, kurang lebih seperti itu? Apakah pemerintah sudah menyediakan itu?
Iya, jadi ini yang mau kita bahas juga tanggal 23 ya Pak. Jadi, tapi pada prinsipnya tahun 2020 kan kita sempat buat simulasi safety, security, health di Labuan Bajo ya untuk persiapan itu juga. Nah, kemudian memang kita akan bentuk sebuah comment center, kantor bersama gitu istilahnya. Yang di sini kantor comment center ini akan punya nomor pelaporan darurat tadi itu ya. Sebenarnya kan udah ada nih dari masing-masing instansi. Cuman paling tidak ketika ngumpul satu dia bisa di dispatch atau diteruskan ke instansi yang penanganannya. Itu satu. Kedua, juga nanti kita ingin mengaktifkan sosmed dari instansi-instansi gitu ya ketika ada kejadian misalkan seperti kemarin, mereka bisa langsung cross check dan report dan seperti apa. Sebenarnya yang penting adalah fast response dari si operator. Jadi kalau melihat dari ini secepatnya masing-masing instansi mendapatkan informasi kedaruratan, kemudian atau ada masalah, kita bisa langsung menghubungi tim yang akan menangani dan kemudian memonitor dan memastikan itu selesai. Jadi contoh kasus yang kemarin nih yang kita lakukan bersama ya, jadi ini semua orang bergerak nih dari kita kontak juga, nanti di Dispar juga datang, teman-teman asosiasi juga semua bergerak, jadi akhirnya cepat tertanganinya gitu. Jadi ketika keroyokan kayak gitu tertangani dengan selesai dan akhirnya endingnya dia pun juga tetap puas dengan Labuan Bajo. Kan kita kan tetap aja ya ujung-ujungnya adalah membawa kenangan yang baik ketika berwisata di Labuan Bajo. Nah ini juga termasuk juga nanti mungkin kita akan buat mekanismenya ya, paling tidak ketika ada terjadi sesuatu wisatawan bisa melapor dan tertangani dulu dan diproses dengan nyaman sehingga juga kalau ada apa-apa baik dianya atau mungkin pihak keluarga yang menghubungi seperti apa itu jelas harus kontaknya ke siapa. Seperti itu. Om Luis, saya tambahkan terkait dengan soal budaya ya. Saya lupa untuk sampaikan. Salah satu hal yang juga kemarin kita juga sudah sempat rilis instruksi Bupati terkait dengan penggunaan instrumen budaya daerah di setiap kantor dan lain sebagainya. Kalau di bandara kita sudah mendengarkan itu. Itu maksudnya supaya ini menjadi familiar dan menjadi budaya buat kita. Entitas gitu betul, ya. Betul. Sehingga misalnya tadi Om Luis sudah memulainya tadi. Sebelum kita mulai udah pakai musik tuh depan. Dan luar biasa ya, sangat diterima dan lain sebagainya. Nah kita berharap ini kemudian terus berkelanjutan dan menjadi budaya bagi terutama generasi kita yang kecil-kecil yang masih muda yang sudah tidak ngerti lagi. Iya betul. Ya, begitu. Lihatnya kelas ini nih. Dan dalam hal ini Pak Sekda tentunya ya saya mewakili anak-anak muda dan masyarakat Manggarai Barat apresiasi tentunya kepada inisiatif gitu ya dari pemerintah daerah untuk mengimplementasikan ini. Bagaimanapun kalau kita berkaca ke Bali ya, ketika kita turun ke bandara menginjakkan kaki di tanah Bali di Pulau Dewata itu begitu membau, mencium aroma apa itu? Kemenyan ya? Itu sudah tahu, ayam in Bali gitu ya. Betul. Nah kalau di Labuan Bajo apa kekasannya? Entitas kita apa gitu? Nah ini ketika kemarin Pak Sekda menyampaikan dalam hal ini ya pemerintah daerah sudah mengejawantahkannya, wah ini adalah sesuatu yang kredit point yang harus diapresiasi tentunya. Dan bila perlu ya ke depan juga yang menjadi PR ini dan perlu kita sampaikan ini Pak Sekda bahwa bagaimana selama ini ya kita tidak memiliki pola kepariwisataan, misalnya penjemputan di bandaranya begitu dan lain sebagainya selain music yang tadi disebutkan itu. Betul. Terkait yang ke berikut ini soal kalau tadi ya soal ini. Tadi dibicarakan saya membaca di glimpse of information itu dari G20 2022 itu disampaikan bahwa akan salah satunya berbicara tentang dalam pertemuan itu nanti tentang bagaimana energi terbarukan itu ya. Ini artinya Labuan Bajo ini nanti semacam menerapkan sesuatu yang renewable gitu ya, mengurangi emisi dan lain sebagainya sehingga connect dengan yang disampaikan oleh Ibu Sana tadi global warming dan lain sebagainya. Bagaimana ceritanya kayak apa sih gitu ya? Jadi gini, kita ini kan masuk di fase ketika bumi itu istilahnya apa ya? Dia butuh pemulihan ya kan. Dan kemudian kita sudah melihat di negara-negara lain bahwa perkembangan dengan hard fossil fuel itu tidak akan menguntungkan untuk jangka panjang. Kita ngomong jangka panjang ya 100 tahun ke depan gitu. Nah, sementara di sini gitu kita survive dengan untuk waktu yang lama. Nah, ketika ini ada pariwisata masuk, berarti kan dia ada tambahan beban. Kalau kita bahasanya daya dukung, daya tampung gitu ya. Kemampuan Labuan Bajo yang sebelumnya hanya melayani masyarakat, sekarang harus melayani wisatawan. Tambahan keluarganya Pak Sekda gitu kan. Nah, kemudian ini kan berarti harus menambah satu tadi pasti nyebabin sampah. Otomatis dong. Dua pasti butuh energi lebih banyak dong, butuh makan lebih banyak dan segala macamnya. Pertanyaannya ini mau didapat dari mana?
Apakah kita juga mau repot-repot menyediakan misalkan waktu itu kan kita masih PLTD ya di sini ya. Kemudian kita tahu sendiri bahwa membawa diesel fuel itu juga cukup jauh dan cukup membawa membutuhkan biaya yang cukup tinggi gitu. Sementara NTT itu adalah satu pusat radiasi matahari yang terbaik di Indonesia, coba bayangin. Jadi kalau kita bertahan dengan energi matahari sebenarnya bisa kalau kita mau. Dua, kita punya geothermal yang sangat baik. Tahun 2014 sebenarnya Flores itu diproyeksikan sebagai pulau geothermal. Kenapa dulu nggak berkembang? Karena dulu nggak ada aktivitas di sini. Sekarang ada tourism gitu. Dan sekarang transmisi NTT itu, transmisi Flores itu udah tergabung. Jadi misalnya kita tinggal colok ke satu transmisi dari ujung Laran Tukas sampai ke Labuan Batu itu satu transmisi. Nah ini makanya kita ingin menyampaikan juga bahwa tema kita secara khusus ya di Labuan Bajo untuk yang G20 adalah Blue, Green, and Circular Economy. Tiga hal itu. Untuk green economy tentunya bagaimana tadi penerapan energi yang lebih ramah lingkungan, mengurangi emisi dan segala macamnya, termasuk kendaraan listrik nanti mudah-mudahan kita punya shuttle bus listrik kan udah ada SPKL juga dari teman-teman PLN dibangun di sini. Kemudian juga nanti bagaimana kita nanti punya blue economy itu maksudnya adalah sustainable fishing. Jadi boleh kita ya apalagi dengan Kampung Ujung misalkan kita bisa jadikan Kampung Ujung sebagai contoh bagaimana praktek sustainable seafood gitu ya, misalkan gitu kan. Mana-mana aja sih kan yang boleh dimakan, mana yang nggak boleh, ukurannya berapa kalau boleh dimakan, jangan yang kecil nanti dia lagi berkembang biak dan segala macamnya. Jadi saya pikir Labuan Bajo itu punya semuanya di situ gitu. Dan kalau kita bisa menerapkan itu, orang akan datang ke sini untuk mengapresiasi itu. Dan terakhir tentang circular economy, nah ini yang paling penting. Sekarang kita mencari bagaimana caranya sedikit minimal mungkin menghasilkan sampah. Kalaupun ada sampah kita olah lagi menjadi sesuatu. Jadi harapannya adalah pada saat G20 nanti semua aktiviti terkait blue, green, and circular economy kita bisa showcase kan. Ini di luar main event loh ya. Jadi misalkan tadi ada teman-teman inisiatif mau bikin bambu, Pak Bupati sempat mau bilang bahwa Manggarai Barat akan menjadi kabupaten bambu dengan sepeda bambu dan segala macamnya. Jadi hal-hal yang seperti itu kembali ke alam dalam konteks ini kita bukan kita ke belakang, justru kita melampaui dari peradaban zaman gitu. Ketika seluruh dunia lagi kebingungan, kita udah sampai ke situ. Ketika orang lagi bingung mau makan yang organik dan segala macam, kita dari tiap hari udah organik gitu ya. Jadi sebenarnya ini masalah membranding dan menunjukkan bahwa sebenarnya yang kita lakukan selama ini di Labuan Bajo itu sudah melampaui dari peradaban tadi itu. Dan ini akan kita sajikan dengan baik nanti di G20 sehingga orang bisa melihat, oh pantesan ya Labuan Bajo bisa sustain bertahan sekian tahun, ribuan tahun seperti itu. Pak Sida mau tambahkan silakan. Iya baik, ini agak seksi sebenarnya kalau kita bicara soal renewable energy ya, Om Lis. Apalagi konteks Manggarai Barat nih Pak Sida. Itu yang maksud saya tadi. Makanya gue yang global ya. Jadi gini Om Lis, tahun ini sudah diresmikan charging station kita untuk kendaraan listrik. Ya mungkin dalam tahun ini kita sudah punya 10 unit mobil listrik ya, dengan kendaraan motor listrik ya. Sayang sekali kalau kita sudah punya kendaraan listrik tapi sumber energinya masih fosil. Ya sayang sekali ya. Nah sementara kita masih punya dua potensi besar ya, matahari sama geotermal. Nah kemudian terkait dengan visi Manggarai Barat dan Flores umumnya menurut saya karena kita punya karakter wisata yang green menurut saya ya. Menurut saya ini harus dioptimalkan. Bila perlu fosil itu hilang dari Flores. Ya. Sehingga kita punya karakteristik wisata khusus ya. Ya karena apa? Karena kita punya potensi, kita punya alam yang rentan bencana dan lain sebagainya. Kemudian kita punya carrying capacity yang daerah datarannya itu cukup terbatas dan lain sebagainya. Dalam jangka panjang penerapan renewable energy itu menjadi hal yang sangat penting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menyinggung sedikit soal renewable energy terutama geothermal ya. Tidak dalam polemik menolak atau mendukung, tidak, tetapi dalam perspektif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya, dalam seluruh rangkaian proses pembangunan pemerintah tujuannya itu adalah kesejahteraan rakyat. Dan untuk mencapai kesejahteraan itu harus ada proses yang namanya pembangunan. Membangun itu tidak hanya asal membangun, tapi pasti basis potensi. Ya, nah potensi apa yang ada di situ itulah yang didorong, yang kemudian bisa dikapitalisasi menjadi kesejahteraan masyarakat. Nah, saya ambil contoh Labuan Bajo. Labuan Bajo ini punya potensi wisata. Ya, sehingga pemerintah pusat membangun Labuan Bajo, ya, dan kemudian ini diharapkan bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, demikian juga geotermal, ya, dalam perspektif pemerintah ada potensi besar yang bisa didorong menjadi
kesejahteraan masyarakat. Dan saya pikir ini sangat positif sekali. Mohon maaf, tidak dalam konteks kita menolak atau mendukung, tetapi yang penting kita berpikir untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin demikian Om Luis. Ya Pak Sekda, ya tentunya kita bagaimana menyinggung ini tadi karena ada keterkaitan dari salah satu agenda ini di G20 ini. Tetapi karena memang ini adalah cukup seksi di Manggarai Barat sehingga sisi khusus nanti ini. Boleh. Sisi khusus. Sebelum kita menuju ke sisi terakhir nih ya, kita sebaiknya nih kembali menyapa sahabat mau bicara yang sudah menyampaikan gagasannya ya, berpartisipasi dalam live talk kita di malam hari ini Pak Sekda bersama Ibu Dirut. Ini ada, kita lanjutkan ya. Ada Abang Renoldi ya, semoga Pemda dan stakeholder setempat saling sinergi untuk masalah ini, sebab ini value jangka panjang di Labuan Bajo ya. Kalau itu sudah dibicarakan tadi ya Pak Sekda. Yang berikutnya kembali lagi ke wow, ini luar biasa sekali. Ingin kita sapa khusus nih Abang Sabto ya, the man who the admin ini sesungguhnya nih, sepertinya ya. Dia mau kemandiri Om Luis Nekarabu ini luar biasa. Siap Om, mau numpang, yang penting jangan numpang lapak nih. Mau numpang info katanya di sini. Koperasi Tiba Mandiri sedang membangun Visit Komodo Info. Wow, luar biasa nih ya. Kita apresiasi Pak Sekda bahwa Koperasi Tiba Mandiri sebagai salah satu koperasi jasa pariwisata di NTT ini ya, sudah menyiapkan website yang berbasis informasi tentang segala sesuatu yang dimiliki produk gitu oleh destinasi Komodo dan Labuan Bajo ya. Semua calon wisatawan maupun stakeholder, dalam hal ini pelaku UMKM, bisa juga untuk berlapak nanti di koperasi ini, karena ini koperasi satu-satunya yang bergerak ke bidang jasa nih. Oke, kita lanjutkan, disampaikan di sini bahwa untuk menampilkan info kepariwisataan di Manggarai Barat dan Taman Nasional Komodo, kawan-kawan dari desa wisata maupun UMKM bisa promosi produknya secara gratis ya. Oke, luar biasa nih. Lihat saja di Visit Info dalam waktu dekat ya. Tentunya kita Ibu di sana ya, kita apresiasi tentunya kelahiran koperasi yang sangat ini visioner betul gitu ya. Bagaimana mengakomodasi seluruh potensi ya, kerajinan-kerajinan dari pelaku UMKM dan lain sebagainya ya. Kita berharap bahwa ini akan berjalan dan memerdekakan perekonomian dari masyarakat yang ada di NTT khususnya. Lalu yang berikut kita ke Abang Vincentius. Halo Abang Vincent, salam hangat dari Kampung Adat Beo Behal yang sudah dinobatkan dari pemerintah daerah tahun 2015 lalu. Di sini banyak spot-spot wisata yang menarik, antara lain Batu, Sundek, Rumah Gendang dan lain-lain gitu ya. Ini kita tentunya Pak Sekda mau sampaikan sesuatu ini. Pak Sekda mau komentar sedikit? Iya, baik, terkait dengan Kampung Adat Beum Behal ya, yang dinobatkan oleh pemerintah daerah tahun 2015 yang lalu. Ya. Memang kampung adat terdekat dari Labuan Bajo yang masih menurut saya ya masih cukup aktif sampai sekarang tuh representasinya ada di sini. Ya. Lagi-lagi nih Om Luis, ini hanya soal waktu dan aksesibilitas ya. Kemudian juga kita berharap ya teman-teman pelaku pariwisata juga bisa mendorong untuk melakukan promosi. Ya, bila perlu menyiapkan perjalanan wisata ke lokasi-lokasi ini ya. Tentunya kita ucapkan ya terima kasih nih ke Abang tadi yang memberikan informasi tentang ini ya. Sebetulnya kita juga sudah berkunjung kemarin dan ini memang luar biasa. Yang berikut kita sapa nih Ibu Dirut ya, di Tuun Barut. Event MICE merupakan event yang berskala besar ya. Terpilihnya Labuan Bajo sebagai venue pelaksanaan event G20 merupakan sebuah terobosan baru ya, dan event yang bergengsi. Kira-kira apa peran BPOLBF dan Pemda setempat dalam hal memerangi masifnya pembuangan sampah ya sekarang, dan minimnya SDM masyarakat ya dengan kepedulian terhadap isu kerusakan lingkungan. Nah, ini penting nih. Kira-kira apa tanggapan dari Pemda nih?
Ya betul, saya senang sekali kalau ada rekan-rekan atau sahabat kita yang bicara soal sampah, karena ini juga menjadi isu yang sangat penting untuk kita bicarakan. Dalam beberapa waktu terakhir ini Pak Bupati cukup intens bicara soal ini, bahkan setiap kelurahan dan desa ya bersama seluruh RT bicara soal skema penanganan sampah. Ya, saya juga tahu persis beberapa lurah dan kepala desa dalam Kota Labuan Bajo juga serius bicara soal penanganan sampah, dan tidak lupa pula ya beberapa pegiat-pegiat lingkungan ya, Nuica Tulis dan lain sebagainya dengan cara mereka sendiri bagaimana mereka berusaha untuk mengurangi sampah laut. Dan ini pekerjaan-pekerjaan terhormat menurut saya ya, karena soal sampah ini masih menjadi PR yang sangat besar. Nah, terkait dengan itu Om Luis ya, dengan banyak keterbatasan, Pemda tetap akan berusaha untuk berkomitmen untuk bagaimana membangun skema penanganan sampah ini. Tetapi ada hal yang paling penting di dalamnya, yaitu soal kesadaran masyarakat. Ya, beberapa waktu lalu, ya kemarin Pak Bupati sudah menandatangani instruksi Bupati, ya, yang ditujukan kepada seluruh RT, RW, kepala desa dan lain sebagainya terkait dengan sampah plastik. Dengan beberapa catatan-catatan lainnya. Kita ke depan berusaha untuk tidak lagi menggunakan sampah plastik, ya, baik di urusan rumah tangga, perkantoran dan lain sebagainya. Nah, kita berharap dukungan besar dari masyarakat, ya, karena yang paling penting itu adalah masyarakat. Ya. Kalau pemerintah berupaya dengan beberapa kebijakan dan lain sebagainya, dan direspon masyarakat betul, itu, dan teman-teman NGO juga berupaya dan direspon masyarakat, saya pikir terselesaikan. Ya, bisa terselesaikan. Sekali lagi, ya masa depan kita itu ada di sini. Ya, jadi kita secara moral harus punya komitmen yang sama untuk itu. Begitu. Luar biasa ini harapan dari Pak Sekda yang mewakili Pemda Manggarai Barat. Ya tentunya ini Pak Sekda, kita jangan henti-henti saja untuk saling mengingatkan, dan kita juga terima kasih nih Pak Sekda sudah mengingatkan kita semua gitu ya. Yang berikut ini Abang Benny Norden ya, luar biasa sekali nih. Saya perlu bacakan. Beliau ini sepertinya kalau saya tidak salah satu anggota DPRD ya dari fraksi Nasdem ini ya. Abang Benny, halo selamat malam. Luar biasa, terima kasih nih salah satu anggota DPRD yang meluangkan waktunya tidak tetapi bagaimana menyaksikan live talk mau berbicara di malam hari ini gitu ya. Disampaikan di sini, halo selamat malam, mau berbicara podcast dan kedua para narasumber ya. Ada 4 isu krusial Manggarai Barat, di antaranya kemiskinan, pengangguran terbuka, kesenjangan dan stunting gitu ya. Dari 4 isu ini hadirnya G20 semoga bisa menghubungkan ya keempat isu krusial di Manggarai Barat ini. Silakan Pak Sekda. Ya baik, selamat, salam hormat Pak Benny. Wah luar biasa ini Pak Mirdin juga ikut ini ya. Baik, 4 indikator: kemiskinan, pengangguran terbuka, kesenjangan dan stunting. Keempat indikator sebenarnya saling beririsan penuh. Ya, karena hampir keempat-empatnya sangat terkait langsung dengan soal ekonomi. Kita tahu dalam 2 tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi kita sangat tidak menggembirakan. Karena pandemi, betul. Ya, betul. Angka kemiskinan kita naik sedikit, pengangguran terbuka kita juga sudah naik 4, di tahun 2021. Ya, dalam beberapa tahun terakhir ini cukup signifikan kenaikan. Kemudian kesenjangan ini kita bisa lihat dalam konstruksi ketimbangan antara sektor ya, dalam struktur PDRB. Kemudian angka stunting kita memang lebih baik sebenarnya ya, tetapi khusus untuk 3 indikator pertama karena mereka saling beririsan penuh, yang simpulnya ada pada pertumbuhan ekonomi ya, ini masih terpengaruh dengan 2 tahun wabah Covid ya. Kita berharap ya momentum G20 ini bisa kemudian kita lakukan pemulihan kembali sesuai dengan tema G20 itu sendiri. Recovery together gitu ya. Recover stronger gitu. Apa kebalikannya? Recover strong, together, recover stronger. Betul sekali. Iya. Ya, tibalah saatnya ya kita berada di sesi terakhir nih ya dari live podcast kita yang sudah berjalan sepertinya 40 menit, 1 jam. 1 jam yang lalu, luar biasa nih ya. Ada berikut-kode nih dari behind the scene mau berbicara podcast di malam hari ini gitu ya. Tanpa disadari sudah 1 jam lalu kita berjalan ya dan berbagi informasi yang sangat informatif ya. Tentunya kita harus nyicil ini Ibu Shana ya untuk membagikan ya dan mengiris ya, informasi dan sangat penting sekali untuk dibagikan kepada seluruh masyarakat Manggarai Barat ya. Bagaimana G20 perhelatannya itu akan betul-betul tidak saja semacam
abstraksi dalam bernarasi gitu ya, tetapi dia harus betul-betul terjemahkan nanti kurang lebih gitu ya. Oke, kita masuk ke sesi terakhir nih. Kita ingin closing statement ya. Saya terdahulu ke Ibu Shana lah. Closing statement, oke. Baik buat teman-teman semua yang masih menyaksikan Mabar Bicara podcast dan juga Pak Sekda dan Om Luis juga. Pada prinsipnya adalah kalau kita bicara tentang G20 ya, balik lagi bahwa G20-nya itu adalah ya event aja gitu, sebuah momen. Tapi momen ini namanya begitu besar, dan begitu besar ini istilahnya kita Labuan Bajo kita nebeng dulu nih sama si nama G20-nya ya. Karena dengan kita tadi nebeng dengan G20, akhirnya orang mengenal Labuan Bajo. Yang selama ini orang lebih mengenal Komodonya. Nah, setelah ini bisa jadi orang lebih mengenal Labuan Bajonya karena teranyar gitu ya. Satu. Kemudian yang kedua, G20 ini nggak akan ada apa-apanya kalau kita di sini diem-diem aja, gitu. Jadi istilahnya kalau kita mau mengglorifikasikannya ya kita buat sendiri gitu, keasikan dan keseruannya kan. Makanya sebenarnya ayo kita sama-sama mungkin buat event masing-masing dalam rangka G20 seperti apa. Kita buat ini seperti meriah dan seperti semua orang tuh merayakan bahwa kita bangga loh Labuan Bajo dipilih untuk masuk di G20 ini segala macamnya. Nah kemudian apakah masalah dia langsung berhubungan dengan rapat itu nggak perlu juga gitu, karena event G20 pun dia juga punya ada V20, ada U20, ada B20, semuanya pakai 2020. Mungkin kita belum bikin Labuan Bajo 20 kali ya. Itu mungkin tertarik juga mungkin Om Luis kalau mau bikin. Jadi bagaimana benar-benar semua orang mencoba menggabungkan dengan isu ini sehingga dengan hashtag yang sama orang seluruh dunia bisa melihat kita Labuan Bajo. Jadi pada ujungnya kembali lagi yuk kita pakai nih momen G20 yang udah kita tunggu-tunggu dari tahun berapa ya Pak Sekda ya, udah 3 tahunan lebih ya. Betul sekali. Akhirnya mau datang juga nih, pengantinnya mau datang juga kayak akhirnya gitu kan. Dan inilah momennya untuk kita ngasih lihat bahwa oke, ini Labuan Bajo yang baru, semuanya anak mudanya siap semua, UMKM-nya siap, travel agent-nya profesional, destinasinya bagus dan segala macamnya. Dan kalau misalkan nggak bisa spending waktu pas sekarang, nanti datang lagi ke Labuan Bajo ya. Dan Labuan Bajo nggak hanya tentang Komodo tapi juga ada tempat-tempat yang lainnya. Jadi mari kita sama-sama untuk mempromosikan, buat karya apa aja, nggak usah ngerasa boleh nggak ya pakai logonya, pakai aja nggak apa-apa. Justru kita diminta untuk mensosialisasikan menggunakan ini semua sehingga Labuan Bajo nggak kehilangan momentumnya. Nggak apa-apa kepala negaranya nggak ke Labuan Bajo tapi gaungnya lebih gede di Labuan Bajo misalkan, bisa begitu juga kan. Nah itu tergantung kita semua. Oke, terima kasih Ibu Shana Fatina ya selaku Direktur Utama nih Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores ya. Yang berikut ya kita dengarkan closing statement nih dari Pak Sekda. Ya baik Om Luis. Ya closing statement ya, 2 tahun kita sudah cukup terpuruk ya dengan situasi pandemi dan lain sebagainya. Nah tahun 2022 kita menghadapi momentum yang luar biasa. Ada ASEAN Water Week, ada G20 dan sebentar lagi ada ASEAN Summit. Nah ini adalah momentum yang terbaik kita bangkit dari keterpurukan ini. Dan terkait dengan ini pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Ya kita harus bersama-sama ya dalam konsep pentahelix pariwisata. Ya, keterlibatan stakeholder terutama masyarakatnya. Terkait dengan hal-hal yang terkait dengan isu lingkungan, sampah dan lain sebagainya, kemudian pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Ya kita berharap dukungan besar dari masyarakat. Kita punya semangat yang bersama, ya kita punya spirit yang sama, kita punya juga tanggung jawab moral yang sama ya terhadap masa depan. Jadi pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam konteks ini. Nah, G20 hanya merupakan satu momentum, ya bagaimana kemudian kita bersinergi, ya membentuk ekosistem yang lebih kuat ke depan, ya. Nah tentunya pemerintah berada pada posisi terdepan untuk urusan ini semua dan kita berharap ya kami juga diberi banyak masukan, ya. Tidak saja kami tidak menutup mata ya dengan kritikan, catatan kritis, kemudian masukan-masukan yang menurut kami sangat membangun. Ya oke, kita bangun bersama, kita benahi bersama, ada yang kurang kita perbaiki ya dan itu yang paling penting. Ya kita berharap ya pemulihan ekonomi bisa berjalan dengan baik di tahun ini dan sekali lagi ya situasi pandemi kita masih belum menguntungkan. Kita minta kepada seluruh masyarakat untuk tetap taat terhadap protokol kesehatan. Ya,
kalau COVID ini melandai, saya yakin pergerakan ekonomi dan seluruh rencana yang kita siapkan akan bisa terwujud. Mungkin demikian. Oke, ya, tentunya kita aminkan dari harapan itu adalah doa sesungguhnya Pak Hans ya. Oke, ya sahabat Luar Bicara ya. Sungguh luar biasa ya, kita sudah melalui badai yang hampir ya menghancur ya, melululantahkan kehidupan kita peradaban karena pandemi COVID-19. Tibalah saatnya ada event internasional yang dijadikan sebagai wahana akan memulihkan ekonomi kita semua, begitu ya. Bahwa saatnya sekarang kita bergerak ya, menjemput peluang, jangan kita tunggu begitu ya, karena life get better gitu ya, not by chance but by change gitu ya. Let's change gitu. Oke, ya, ada banyak sekali sahabat Luar Bicara yang menyampaikan ya komentar-komentar, tanggapan dan pertanyaan yang kami tidak dapat respons karena ada satu dua hal teknis ya, khususnya jaringan begitu ya. Karena memang jujur saja bahwa ini menggunakan data saya, data saya juga limit begitu ya. Mau bicara step by step begitu. Hopefully one day it will get better gitulah. Dan sebagai tuan rumah dari Mawar Bicara ya, saya sangat apresiasi nih kepada pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat melalui Pak Sekda yang dengan ini sudah meninggalkan kebiasaan lama sesungguhnya Pak Sekda, bahwa kepakeman soal administrasi sudah tidak dipakai. Hanya sahabat berbicara, saya hanya BA aja beliau begitu, lalu menyampaikan perihal undangan untuk live talk show terkait tema kita malam hari ini, dan beliau bersedia. Begitupun ke BPO gitu ya, yang sudah bersedia untuk membagikan informasi terkait tema kita malam hari ini, bahwa ini sesungguhnya bagaimana kita mencintai sesama anak bangsa begitu ya, agar setidaknya ya perekonomian kita berkelanjutan dan kita bangkit secara bersama begitu ya. Oke, kita ucapkan terima kasih banyak ya kepada sahabat berbicara yang sudah berinteraksi dan berpartisipasi dalam live talk series kita di malam hari ini ya. Juga kita ucapkan terima kasih banyak nih kepada manajemen nih BUMDes Desa Gorontalo. Abang Arif, Abang Yoren, thank you very much begitu ya. Ada air minum yang sudah disiapkan di sana sepertinya. Juga tim dari Mawar Bicara Podcast yang sudah bekerja keras, ada Bung Roberto ini ya. Juga ada Bung Jaja dan ada Bung Vitus, luar biasa sekali, dan juga ada aset aku ya. Fotografer dari BPO ini luar biasa sudah mendokumentasi. Juga ada Bung Siljoni, luar biasa, selamat malam ya, sudah hadir di BUMDes Cafe Gorontalo. Juga Ibu Lia, ini seksi bagian humas ya dari BPO, luar biasa sekali. Ibu yang sangat luar biasa bagaimana kita memplanning ini ya, luar biasa sekali, membantu dan lain sebagainya ya. Tentunya kita akan bertemu lagi sahabat berbicara di serial berikutnya ya, tentang bagaimana kita berbicara Manggarai Barat ini dengan event-event internasional yang membawa dampak positif terhadap ekonomi kita. Ya, selamat malam, selamat menikmati akhir pekan ya, selamat malam, dan tapi mana ya, tapi biarlah sekarang Pak Sekda ya. Terima kasih semuanya.